Baru saja muncul kabar yang benar-benar mengguncang dan ditunggu-tunggu oleh banyak pensiunan di seluruh Indonesia. Setelah penantian panjang, akhirnya ada kejelasan besok peraturan pemerintah atau PP Pesangon resmi akan diketok palu. Dan yang menjadi sorotan utama bukan hanya soal ketopunya saja, tapi keputusan besar yang menyertainya. Apakah pembayaran gaji pensiun akan dilakukan sekaligus dalam satu waktu ataukah akan dicairkan bersamaan dengan pencairan gaji ke-13 yang sudah sangat dinantikan setiap tahunnya? Situasi ini bukan lagi sekadar isu atau janji di atas kertas. Informasi ini datang langsung dari sumber resmi pemerintahan, termasuk hasil final sidang terakhir antara Kementerian Keuangan, Taspen, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang membahas secara rinci alokasi dana hingga mekanisme pencairan. Ini bukan kabar burung. Ini adalah hasil pembahasan yang matang dan besok akan menjadi hari penentu. Bagi bapak dan ibu yang selama ini bertanya-tanya, benarkah akan ada pencairan sekaligus? Apakah uang pensiun saya bisa diterima penuh dan tidak dicicil lagi? Bagaimana dengan yang pensiun sejak belasan tahun lalu? Apakah tetap kebagian? Dan apakah benar dana akan masuk sebelum Lebaran Haji atau setelah? Maka video ini akan membahas tuntas semuanya dengan data dan penjelasan yang bukan berdasarkan asumsi, tapi informasi yang sudah dikonfirmasi oleh lembaga-lembaga negara terkait. Kita akan bongkar satu persatu skema terbaru dari PP Pesangon, mulai dari dasar hukumnya. Siapa saja yang termasuk dalam kelompok penerima tahap pertama. Kenapa pencairan ini bisa dikaitkan dengan gaji ke-13? Hingga bagaimana cara mengecek apakah nama Anda atau anggota keluarga Anda termasuk dalam daftar penerima pencairan serentak tahun ini. Jangan kemana-mana karena informasi ini bisa jadi penentu langkah keuangan Anda dan keluarga dalam beberapa bulan ke depan. Jadi begini Bapak Ibu, setelah ke Palu besok, semua mata akan tertuju pada realisasi dari PP Pesangon ini. Pemerintah lewat Kementerian Keuangan dan instansi terkait seperti Taspen dan BKN sudah melakukan simulasi dan perhitungan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa pencairan ini bisa dilakukan tanpa mengganggu stabilitas fiskal negara. Mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, kenapa butuh waktu selama ini? Kenapa baru sekarang bisa ketok palu dan cairkan sekaligus? Jawabannya ternyata cukup kompleks karena melibatkan data pensiunan dari puluhan tahun ke belakang, kategori golongan PNS yang berbeda-beda, dan sistem pembayaran yang selama ini dibuat bertahap. Namun yang berbeda kali ini adalah kebijakan yang sedang diambil benar-benar mempertimbangkan keadilan bagi para pensiunan lama yang sebelumnya hanya menerima pesangon dalam jumlah kecil atau bahkan hanya gaji bulanan yang tidak berubah selama bertahun-tahun. Pemerintah akhirnya menyadari bahwa banyak dari mereka yang sudah tidak produktif secara ekonomi, namun tetap memiliki tanggungan dan sangat butuh dana segar dalam jumlah besar. Ayatlah kenapa kena wacana pembayaran sekaligus ini muncul dan dibahas secara serius di tingkat tinggi. Dalam skema terbaru ini, pemerintah merancang pola pencairan yang tidak hanya mempertimbangkan masa kerja dan golongan, tapi juga melihat kebutuhan mendesak para pensiunan, terutama yang sudah berusia di atas 60 tahun. Bahkan beberapa sumber dari internal Taspen menyebutkan bahwa yang berhak menerima pencairan lebih awal adalah mereka yang telah pensiun lebih dari 10 tahun lalu, serta tidak pernah menerima penyesuaian pesangon atau tunjangan sejak pensiun. Besok adalah momentum penting, karena setelah ketok palu, surat edaran resmi akan dikirimkan ke seluruh kantor regional Taspen dan instansi pemerintah daerah agar segera memperbaharui data para pensiunan. Bapak, Ibu yang merasa belum pernah memperbaharui data dalam 3 tahun terakhir, sangat disarankan untuk segera datang ke kantor Taspen terdekat atau mengecek secara daring melalui aplikasi resmi Taspen. Sebab, salah satu syarat utama untuk menerima pencairan sekaligus ini adalah data kependudukan, rekening bank, dan status kepesertaan Taspen harus aktif dan valid. Lalu,
Bagaimana hubungannya dengan gaji ke-13? Ini dia bagian yang menarik. Pemerintah melihat bahwa momentum pencairan gaji ke-13 yang biasanya dilakukan menjelang pertengahan tahun sangat cocok dijadikan sebagai momentum ganda di mana pencairan pesangon sekaligus bisa disalurkan bersamaan. Kenapa? Karena dari sisi teknis, sistem pembayaran taspen dan gaji ke-13 bisa dilakukan dalam satu batch oleh bendahara negara. Jadi, ahli mengeluarkan dua kali alur pembayaran, pemerintah bisa melakukan efisiensi sekaligus memberikan kejutan menyenangkan bagi para pensiunan. Bayangkan saja Bapak Ibu, kalau biasanya hanya menerima gaji pensiun bulanan yang jumlahnya bisa jadi hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, kali ini ada kemungkinan menerima gaji ke-13 dan pesangon dalam jumlah besar secara bersamaan. Ada yang bilang jumlahnya bisa mencapai R juta hingga 300 juta tergantung golongan, masa kerja, dan status keluarga. Itu bukan angka main-main, terutama bagi pensiunan yang sudah bertahun-tahun tidak merasakan kenaikan pendapatan, tapi tentu saja prosesnya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada verifikasi ulang, ada validasi data oleh kantor pusat, dan yang paling penting, pencairan ini dilakukan secara bertahap. Pemerintah tidak ingin gegabah dengan mencairkan semuanya dalam satu waktu karena itu bisa mengganggu kas negara. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus sabar, tapi bukan berarti pasrah. Justru sekarang saatnya aktif mengecek status kepesertaan, memastikan rekening yang terdaftar atas nama pribadi, dan memperbaharui dokumen-dokumen pensiun yang mungkin sudah lama tidak disentuh. Banyak dari kita yang selama ini merasa, saya sudah tua, sudah tidak mungkin dapat apa-apa lagi dari pemerintah. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ternyata punya pandangan berbeda. Dalam beberapa pertemuan terbuka dengan ASN dan pensiunan, Presiden menegaskan bahwa negara tidak boleh abai terhadap jasa para pensiunan. Dan salah satu bentuk konkret penghargaan itu adalah dengan memberikan hak pesangon secara penuh dan adil tanpa diskriminasi berdasarkan tahun pensiun. Jika sedikit pula dari Bapak Ibu yang mungkin selama ini mendengar isu-isu simpang siur bahkan hoa yang menyebar melalui WhatsApp berantai WhatsApp atau media sosial. Ada yang bilang pencairan ini hanya untuk KN aktif yang akan pensiun tahun ini. Ada juga yang menyebut hanya golongan tertentu yang mendapat, padahal faktanya tidak seperti itu. Semua kategori pensiunan dari golongan I hingga 4 akan menerima haknya sesuai dengan ketentuan terbaru yang tertuang dalam PP yang akan disahkan besok. Tentu saja prioritas tetap diberikan kepada mereka yang masa pensiunnya lebih lama dan kondisi ekonominya lebih rentan. Itulah kenapa dalam sistem terbaru ini akan ada pembagian batch pencairan. BCH pertama untuk pensiunan yang sudah tidak memiliki pendapatan tambahan dan tidak lagi aktif dalam dunia kerja. BCH kedua untuk yang pensiun lebih dari 10 tahun dan seterusnya. Skema ini dianggap paling adil oleh pemerintah dan DPR karena menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan terlebih dahulu. Sekarang mari kita bahas tentang teknis pencairan. Setelah PP disahkan, dalam waktu 7-14 hari kerja, Taspen akan mulai mengirimkan notifikasi kepada para pensiunan yang datanya valid. Notifikasi ini bisa berupa SMS, email, atau melalui aplikasi Taspen Mobile. Jika Bapak Ibu belum pernah mengunduh aplikasi ini, sebaiknya segera unduh dan daftarkan nomor peserta pensiun. Dari situ, semua informasi resmi akan dikirimkan langsung tanpa harus repot-repot datang ke kantor Taspen. Keburen, untuk pencairan dana, sistem akan mentransfer langsung ke rekening bank yang terdaftar. Pastikan bahwa rekening tersebut aktif, tidak pernah diblokir, dan atas nama pribadi bukan anak atau cucu. Karena jika ada ketidaksesuaian data, dana tidak akan masuk, dan proses pencairan bisa tertunda hingga berminggu-minggu. Ini penting sekali Bapak Ibu karena banyak kasus di tahun-tahun sebelumnya di mana dana pensiun tertahan hanya karena rekening sudah tidak aktif atau berbeda nama. Lalu bagaimana dengan ahli waris? Nah, ini juga menjadi bagian penting dari PP pesangon terbaru. Pemerintah menyadari bahwa tidak semua pensiunan masih hidup untuk menerima haknya.
Oleh karena itu, ahli warisah baik itu pasangan, anak, atau saudara, kandung yang ditunjuk juga berhak menerima pencairan jika yang bersangkutan sudah wafat. Namun tentu saja harus melalui proses verifikasi surat keterangan ahli waris, akta kematian, dan dokumen pendukung lainnya. Proses ini akan difasilitasi langsung oleh Taspen dan dibantu oleh kelurahan serta notaris daerah jika dibutuhkan. Bagi para pensiunan yang tinggal di desa atau daerah terpencil, Taspen bekerja sama dengan kantor pos dan pemerintah desa untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Bahkan di beberapa daerah, petugas Taspen akan datang langsung ke rumah pensiunan untuk membantu verifikasi data dan menjelaskan prosedur. Pencairan adalah bentuk komitmen negara agar tidak ada yang merasa diabaikan atau tidak terjangkau. Yang menarik juga ada program pendampingan keuangan yang akan diberikan bagi pensiunan yang menerima dana dalam jumlah besar. Ini untuk mencegah penyalahgunaan dana atau penipuan dari pihak luar. Pemerintah ingin dana ini benar-benar digunakan untuk kesejahteraan keluarga, biaya kesehatan, pendidikan cucu, atau kebutuhan lain yang produktif, bukan untuk hal-hal konsumtif sesaat. Bayangkan Bapak Ibu, jika uang itu bisa digunakan untuk memperbaiki rumah, membuka usaha kecil, atau bahkan sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus meminjam ke tetangga. Bukankah itu akan menjadi akhir yang indah dari masa pengabdian puluhan tahun kepada negara? Sekarang, setelah semua penjelasan ini, saya harap Bapak Ibu tidak lagi ragu, tidak lagi termakan isu-isu yang menyesatkan, dan bisa mulai mempersiapkan diri untuk menerima hak yang memang seharusnya didapat sejak lama. Jangan biarkan birokrasi dan ketidaktahuan menjadi penghalang. Kita sudah terlalu lama menunggu dan kini saatnya hak itu datang mengetuk pintu. Besok akan jadi hari yang besar dan mungkin itu adalah awal dari kehidupan pensiun yang lebih tenang, lebih layak, dan lebih bermartabat. Ya.